apabila ada yang ketiduran tidak Jumat. Waduh, iya nu bade ngalayap teh. Ketiduran tidak Jumat. Baru bangun waktu asar. Asaku sakedap. Asaku meuni sakedap teuing ngalayap teh. Ngalayap heula di jam setengah, di jam 10 baru bangun waktu asar. Itulah manusia. Tidak apa-apa. Karena Rasulullah pun pernah sholat subuh, bahkan ada yang sampai memperkirakan jam 8, jam 9. Kalau melihat faqadir tafa'an syamsu, matahari sudah naik agak tinggi. Sementara Bilal yang siapa nanti yang membangunkan? Karena semua kita dalam keadaan lelah. Kalau tidak salah itu perjalanan pulang dari perang Tabuk. Ratusan kilometer harus ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda dan unta. Istirahatlah di satu tempat, lalu bikin konsensus, kesepakatan. Siapa yang paling tahan fisiknya, staminanya, siap membangunkan kita semua. Bilal teh atuh. Ana ya Rasulullah. Gitu. Cek bahasa Sunda mah meureun lain jajagoanan. Ya, confident boleh. Tapi yang tidak boleh kan over confident kan? Terlalu percaya diri. Kemudian pada waktunya membangunkan ternyata Bilal geus beurang jang. Sudah siang Bilal. Jadi Bilal yang dibangunkan oleh Rasulullah. Nah gitu tos siang gitu, ayo panas ya gitu kan. Ternyata matahari sudah mulai jam 8-9 di Saudi kan lumayan. Panas, sholatlah subuh kurang lebih sekitar waktu duha. Tidak apa-apa. Ya kan? Nah, bandingkan dengan ini kan sama nih kasusnya. Ada orang yang tidur karena masih ada waktu ke waktu Jumat. Saya tidak tahu apa sudah mandi atau belum mandi ya. Kemudian begitu bangun, Allahu Akbar, Jumahan ya adzan. Jadi dikiranya adzan Jumat, belucat ke masjid asar. Balik ke masjid ternyata asar. Kemudian pertanyaannya itu salat apakah yang harus dilakukan? Betul Pak Jah? Salat apa yang harus dilakukan? Yang pasti lain salat tahajud, kada bisa. Itu tiberang ya. Gitu. Hadirin akhwat iman, ini yang tertinggal karena yang tidak dia salat karena tidurnya salat apa? Salat apa? Salat Jumat ya, berarti dia belum sholat Jumat. Kelihatannya kecenderungannya bisakah diganti dengan duhur? Kan gitu kan, kalau dengan Jumat lagi kan gak aneh. Iya kan? Hadirin, spidol dulu ya, sekali lagi. Yang pertama hadisnya dulu. Berarti ini ketiduran. Ya, hadisnya yang ketiduran. Ada hadis yang man nasya. Tuh. Bahasa Sunda man nasya. Nasya poho, tak gitu bahasa Sunda Bapak. Nasya teh lupa. Nyarekan nasya poho cara gitu. Nasya artinya man nasya sholatan. Man nasya sholatan. Ada juga hadisnya yang pakai alif lam Pak. Man nasya as-sholata. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bacanya man nasya sholatan atau man nasya sholata, dua-dua hadis itu ada. Dua-duanya juga sahih. Ada yang lanjut kepada au. Taya ya, nama anha. Nah, ini Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Ini kayaknya kalau dari aspek mukhorinya luar biasa puluhan Pak. Bisa entah 30, 40 mukhrij yang meriwayatkan hadis yang sama. Jadi insya Allah kalau dalam hal kedudukan kesohihannya ini jaminan mutu, tidak ada seorang pun yang meragukannya. Cuman kalimatnya ada yang sholatan, ada as-sholata. Aw nama anha, lupa atau ketiduran. Nah, persis
sesuai dengan pertanyaan. Dia tertidur dari sholat tersebut. Ada lagi yang kata-katanya bukan manasya, tapi manasya ahadukum. Nah ya betul. Saya ingat ada hadis ini. Nasya ahadukum, pakai ahadukum. Ada lagi yang pakai ida, nah gitu kan? Ida nasya ahadukum sama. Ini macam-macam hadis, kesananya sama. Siapa yang terlupa atau tertidur dari suatu sholat, berarti ini berlaku bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan, jika dia memang sudah terkena dari kewajiban suatu sholat. Ini sholat. Fal yusolliha, nyambung semuanya, gitu kan? Fal yusolliha, idza zakaroha. Sholatlah, lakukanlah sholat itu apabila dia ingat. Kenapa tidak apabila bangun? Karena tidak selamanya yang ketiduran dari sholat begitu bangun ia ingat belum sholat. Makanya idza zakaroha, jangan lupa dan jangan bangun. Kalau oleh idza zakaroha tercakup apabila ia ingat. Kalau sudah sampai di sini, menurut ibu bapak yang ketinggalan, yang tertidur tidak sholat duhur, begitu bangun sholatnya apa? Duhur kan? Yang tidak sholat subuh, begitu bangun sholatnya apa? Apabila ingat sholat subuh, tidak bisa diganti. Yang tidak Jumat, begitu bangun, coba, ya Jumat. Makanya khusus dalam hadis riwayat Muslim, mudah-mudahan di riwayat lain juga ada tambahan kata-kata wala kafarota illa dzalika. Jelas pisan tidak ada kifarat, istilahnya pengganti dari sholat yang lupa atau tertidur itu kecuali sholat itu. Makanya yang tertinggal zuhur, maka begitu ingat sholatnya zuhur. Yang tidak sholat asar, begitu ingat sholatnya asar. Dan yang tidak Jumat, begitu ingat sholatnya jam berapapun itu. Karena yang namanya idza dzakaroha, bila ingat, tidak mengenal waktu kan. Karena idza dzakaroha, bila ia ingat. Jadi tidak mustahil satu ketika ada orang yang Jumatan pada malam hari, dikarenakan waktu yang biasa dia lupa, tidak ada masalah. Bagaimana caranya? Nah, ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama, laksanakan seluruh kewajiban yang bisa. Berarti Jumatan sebagaimana sedia kala, ajak orang yang sudah Jumat pun boleh. Ya Pak ya? Ya kan saya sudah, bagi saya wajib, bagi kamu yang menemani saya sunat hukumnya, baik itu jadi makmum maupun jadi imam. Makanya nusakirana sok tidur nanti sebut nanti kelayap asmad, nah coba saya sudah. Kalau tidur tidak sebentar, hati-hati kalau menjelang Jumat. Yang pertama itu. Yang kedua, dialajar khutbah. Dialajar khutbah minimal engke lamun poho urang nu jadi khotib. Gitu kan? Ya, ajak yang lain. Jadi minimal 2 orang. Bisa dipahami ya? 1 orang sebagai khotib, 1 orang sebagai mustami. Itu cara yang pertama. Ternyata ada beberapa orang yang ikut, silahkan, jadi sunat bagi dia. Namanya sholat sedekah. Ada kan babnya sholat sedekah? Ada di buku saya khusus tentang sholat sunat sedekah. Kemudian cara yang kedua adalah laksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila kalian, amar bentuknya Pak. Idza amartukum itu bila datang amar. Sedangkan al aslu fil amri lil, kalau ini urusan wajib
Bila kalian diperintah sesuatu, laksanakan sesuai kewajiban. Adzan bisa tidak? Bisa saya adzan sorangan. Ya kan? Khotib bisa tidak? Bisa. Aya mustami teu? Henteu, entong. Manya aya khotib teh aya mustami rek nyarita ka saha? Da usah. Kalau sholat munfarid bisa? Bisa. Silakan sholat cara sholat Jumat. Jahar dibacanya 2 rakaat. Jadi kalau menurut idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu masata'tum, idealnya ada orang yang bisa diajak. Yang kedua, kalau tidak ada sama sekali, silakan sholat Jumatan 2 rakaat. Karena tidak ada dalilnya, bisa diganti dengan zuhur. Apalagi dengan ini hadis riwayat Muslim nih Pak. Jadi yang ada kata-kata wala kafarata illa dzalika, ini Muslim nih. Muslim. Ya. Rawahu Muslim ini. Yang ada tambahan, makanya sahih. Tidak bisa dikifarati diganti dengan apapun. Tidak bisa, harus tetap duhur dengan duhur, asar dengan asar, Jumat pun dengan Jumat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, terima kasih.